البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man dalam sekolah macam kita Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Hujjat, disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa Nabi SAW beliau ketika mengalahkan Mekah, di Fathu Mekah, beliau waktu itu memakai mikfar, yang memakai baju besi, demikian juga penutup kepala, dan beliau mengambil sebab, walaupun beliau adalah orang yang paling pertama kepada Allah. Demikian juga disebutkan larangan ya untuk membakar musuh, demikian juga menenggelamkan mereka, kecuali kalau dibutuhkan sekali, tidak bisa dikalahkan kecuali dengan itu. Untuk elok dia itu ditenggelamkan. Demikian juga untuk masalah salab, ya, salab dengan ba, yaitu seorang yang berhasil membunuh musuh, maka dia mengambil apa yang dibawa oleh musuh tersebut dari baju, ya, bahkan mungkin senjata dan sebagainya. Berikutnya di nomor 1283 di dalam kitab Hujjat ini, beliau tidak membuat bab-bab di dalam kitab Hujjat ini. Sekarang tentang permasalahan yakni tawanan perang dan semisal itu. Wa an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Di sini dhaif, ya, dia adalah mursal. Demikian. Mana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala yaum Badr. Beliau membunuh pada perang Badar salah satu sobron, membunuh yakni tawanan. Ya, di perang Badar 3 orang secara sobron yang membunuh, ya, dalam keadaan ini dia diberikan di sini oleh Imam As-San'ani di halaman 1290 tentang makna sobron. Ayuh bas wa yurma hatta yamut, dikurung dan dilempar sampai mati. Ya, demikian. Yang dia dibunuh dengan pelan-pelan, dilempari sampai mati. Nah, di sini dhaif, ya. Yang jelas tidak boleh menyiksa musuh. Ya, ketika dia dibunuh langsung dibunuh atau semisal itu. Akhirnya Abu Daud dikeluarkan oleh Imam Abu Daud film Marasil, di Marasil, buku Marasil beliau. Wala rijalnya sifat, rijalnya terpercaya tapi dia mursal. Ya, demikian. Disebutkan 3 orang itu adalah Tu'aimah bin Adi. Imam As-San'ani sebutkan namanya adalah Tu'aimah bin Adi dan Nadar bin Haris, dan Uqbah bin Abi Mu'ayyad, ya, demikian. 3 orang ini, ya, yang dibunuh. Dan di sini adalah mursal, ya, terputus di situ. Kemudian sebutkan hadis nomor 1284. Wal Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ini sahih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rajulaini minal muslimin bi rajulin musyrik, beliau menebus 2 orang muslim dengan 1 orang musyrik. Terjadi tukar menukar tawanan, 2 orang muslim ditukar dengan 1 orang musyrik. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan Imam Tirmidzi, wa sahahu, disahihkan oleh beliau, sahahu. Wa asalu ila Muslim, asalnya dalam Sahih Muslim. Berikutnya hadis nomor 1285. Wa Ansar bin Ailah, Al-Ailah. Sebutkan di sini dhaif. Di sini ada Utsman bin Abi Hazim, ya, bin Shahr, dari bapaknya
Keduanya sama-sama majhul, tidak diketahui keadaannya. Dhaif. Karena Nabi SAW kalau semuanya Nabi SAW beliau mengatakan, innal qaum, semuanya suatu kaum, idza aslamu, kalau dia masuk Islam, ahrazu dima'hum wa amalhum, maka terjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Jadi seorang itu kalau dia dikalahkan, orang kafir umpamanya dikalahkan, dia masuk Islam, maka dia tidak boleh dibunuh. Ya demikian. Akhirnya Abu Dawud dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa rijalu muwaththaqun, dan rawinya rijalnya adalah yang terpercaya. Ya demikian. Benar hadis nomor 1286. Wan Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan fi asari Badr, di tawanan perang, di perang Badar. Nabi mengatakan ya tentang tawanan perang di perang Badar. Kaum muslim menang dalam keadaan kemenangan yang besar. Beliau mengatakan laukan al-Mut'im bin Adi, kalau sekiranya Mut'im bin Adi, ya ini bapaknya Jubair bin Mut'im ini, disebutkan oleh Imam Sunani, wa kana kafirun, dia kafir ini. Tapi disebutkan juga bahwa dia itu waktu itu menolong Nabi SAW. Dia mati dalam keadaan kafir memang, tapi dia memberikan bantuan yang besar sebagai bentuk Nabi memuliakan kebaikan dia. Ya, Nabi mengatakan kalau Mut'im bin Adi ini hayyan, dia hidup, tsumma kallamani, kemudian dia berbicara kepadaku, kalau dia masih hidup dan dia berbicara kepadaku, fi haula'i natna, di orang-orang yang natna ini, orang-orang yang baunya tidak enak. Natna itu yakni ini baunya busuk. Ya, orang-orang busuk ini, orang-orang kafir kan orang najis. Innal musyrikina najasun. Ya, kira-kira dia najis. Nabi mengatakan di sini, di dalam orang-orang yang busuk baunya ini, mereka ini, la taraktuhum lahu, niscaya aku akan meninggalkan mereka ini untuk Mut'im bin Adi sebagai bentuk memuliakan dia. Kalau Mut'im bin Adi ini meminta untuk dia dilepaskan, aku lepaskan sebagai bentuk apa? Pemuliaan orang tersebut, walaupun dia dalam keadaan kafir. Yang itu Rawal Bukhari. Ini menunjukkan kalau mungkin di sini ada maslahat, ya, untuk kemudian dibebaskan tawanan orang musyrik ini, apalagi di situ sebagai bentuk, ya, ini untuk membalas kebaikan orang tersebut, ya, maka dilakukan. Berikutnya hadis nomor 1287. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan di sini semua Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, asabna sabaya yauma Autos, kami mendapatkan tawanan-tawanan di hari Autos. Ini disebutkan oleh Imam Sunani di kampung Hawazin. Ya, ini suatu perkampungan kaum muslimin mengalahkan mereka dan menawan perempuan-perempuan di hari Autos. Ya, kami mendapatkan tawanan-tawanan, ini perempuan-perempuan di hari Autos, lahunna azwaj, mereka sudah mempunyai suami-suami yang musyrik juga. Mereka juga waktu itu belum masuk Islam juga ketika dikalahkan perempuan ini, menjadi budak-budak, tawanan-tawanan, menjadi tawanan-tawanan perempuan. Fataharraju, maka mereka merasa, para sahabat merasa tidak enak, maksudnya tidak bisa tenang. Apakah boleh didatangi atau tidak boleh didatangi, kan itu. Bahkan sallallahu ta'ala, maka Allah SWT pun menurunkan ayat ini, surat An-Nisa ayat yang ke-24. Wal muhsanatu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang menjaga diri, ya, illa ma malakat aymanukum, kecuali apa yang kalian miliki dari budak-budak. Ya demikian. Ini menunjukkan boleh untuk didatangi. Dulu sahabat merasa bimbang apabila tidak didatangi, ya maka kemudian turun ayat ini boleh didatangi. Ya, ini jima. Al-ayat akhrajahu Muslim, sebagai Muslim. Maka ini dibahas tentang masalah tawanan perang, asir kufar, tawanan dari orang-orang kafir yang berhasil dikalahkan. Maka disebutkan oleh jumhur ulama di situ ada 4 kemungkinan. Ya, bisa ditulis bahwa
Imam memilih di 4 kemungkinan dari tawanan perang ini. Yang pertama qatluhu, boleh dibunuh. Au istirqaquhu, boleh dijadikan budak. Au fada'uhu, fidahu, jadikan tebusan. Orang musyrik ini diambil untuk menebus orang muslim yang ditawan juga. Nah, ini peperangan. Kadang mereka menang, kadang di sini menang. Atau yang keempat alman alih, diberikan apa? Diberikan pemberian cuma-cuma. Dimerdekakan, dibebaskan. Banyak dulu para sahabat ya, seperti Sumamah bin Asal, kemudian dia masuk Islam. Ketika Nabi membebaskan, dia kemudian mandi di samping Masjid Nabawi, kemudian bersyahadat. Ya itu. Kemudian disebutkan juga perempuan-perempuan, anak-anak kecil juga menjadi ini tawanan perang. Bagaimana kalau kemudian masuk Islam? Disebutkan kalau dia masuk Islam sebelum ditawan, maka itu bermanfaat bagi dia bebas dari apa? Perbudakan. Ya demikian. Apabila setelah dia ditawan, maka dia menjadi budak. Ya demikian. Kemudian disebutkan di nomor 1258 tentang ghanimah, rampasan perang. Yang berpindah dari permasalahan yakni tawanan perang, sekarang rampasan perang. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, bahasa Rasulullah syariatan. Rasulullah SAW beliau mengutus utusan pasukan kecil. Wa ana fihim, dan aku termasuk di dalam pasukan kecil itu, utusannya, ya pasukan kecil. Qibala Najd, ke arah Najd, ini sekitar Riyadh, ibu kota Saudi Arabia sekarang ini. Wa ghanimu ibilan katsirah, maka mendapatkan ghanimah, rampasan perang, ya berupa unta yang sangat banyak. Makanat suhmanuhum 12 ba'iran, maka di antara bagian mereka adalah 12 unta. Wa nufilu ba'iran, maka diberikan tangfil, yakni pemberian. Ya pemberian bukan bagian dari ghanimah, ini pemberian karena berhasil dan sebagainya, kepandian bunuh musuh, ya atau bisa menyerang musuh dan sebagainya, mengalahkan musuh, maka mereka pun mendapatkan setiap orang unta-unta. Ya diberikan kepada mereka pemberian nufilu, diberikan ba'iran, ya unta-unta masing-masing. Mudah-mudahan hadis Bukhari Muslim. Wa anu subhanahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di sini juga hadis Bukhari dan Muslim. Qala, beliau mengatakan, qasama Rasulullah yaum Khaibar. Rasulullah SAW beliau membagi pada hari Khaibar, perang Khaibar. Lil farasi sahmaini, untuk kuda, yakni yang menaiki kuda dapat 2 bagian. Walir rajil, dan untuk orang yang berjalan kaki sahman, 1 bagian. Mudah-mudahan hadis Bukhari Muslim, walabdu li Bukhari, ini lafaznya Bukhari. Jadi kalau seseorang perang kemudian bawa kuda, ya, maka dia dapat bagian berapa? Untuk kuda dia 2 bagian. Ya demikian. Untuk berjalan kaki dapat 1 bagian. Ya demikian. Apakah kemudian kalau menaiki unta dapat juga? Wallahualam, hadisnya adalah kuda. Keutamaan seorang punya kuda. Kalau menaiki unta tidak dapat bagian seperti ini. Hadisnya adalah unta di sini. Ya, hadis ini adalah apa yang dia itu membawa kuda. Ya demikian. Faros, ini untuk yang bawa kuda dapat 2 bagian. Wali Abi Dawud sebagai Imam Dawud, asama li rajulin, ini hadisnya sahih juga. Bahwa Nabi SAW asama, memberikan kepada seseorang li rajulin, wali farasi, demikian juga kudanya salasah ashum, 3 bagian. Jadi kalau dia naik kuda, ya kemudian berhasil mengalahkan musuh, maka kudanya dapat 2 bagian, dia sendiri 1 bagian. Jadi totalnya berapa? Dapat 3 bagian. Sama ini lima rosi wasama lahu, 2 bagian untuk kudanya, 1 bagian untuk dia. Dan hadis 1290. Wa an Ma'ad bin Yazid, dari Ma'ad bin Yazid, hadis ini sahih juga, radhiyallahu anhu qala. Ini ada hadis di Riyadhus Shalihin kan. Ya demikian. Antara dia dan Yazid berselisih. Ya, tentang masalah niat waktu itu Yazid bersedekah, ternyata yang mengambil anaknya Ma'an. Qala, maka berkata Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul dan mengatakan la nafala illa ba'dal khumus. Tidak ada nafal, yakni pemberian bonus istilah kita, kecuali ba'dal khumus, setelah dibagi. Ya, dibagi seperlima itu dibagikan baru baru diberikan tambahan bonus untuk orang yang pemberani atau berhasil mengalahkan musuh, demikian. Rawah Ahmad, semua Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Abu Daud wasau Tahawi, saya Imam Tahawi. Ya, di situ ada sumber yang dalam Al-Qur'an, yasaluna 'anil anfal. Mereka mengatakan, ya bertanya kepada engkau yang Muhammad tentang al-anfal, ya ghanimah atau demikian nafal ini, pemberian seperti ini. Ya, semua dalam surat Al-Anfal. Ya, sampai di sini dulu, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.